Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi apartemen milik Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Eksekusi tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tak mampu membayar hutang senilai 223 gram emas. Usai gagal bayar kasus hutang piutang dengan seorang wanita bernama Sofia, apartemen milik Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan akhirnya disita jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Eksekusi unit apartemen di lantai 26 tersebut dilakukan usai Dr. Tifa tidak dapat membayar utang sebesar 145 juta rupiah yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Kejadian bermula saat Dr. Tifa dan Sofia Natali berkenalan di sebuah multi-level marketing obat herbal tahun 2014 silam. Namun tiba-tiba pada tahun 2019, Dr. Tifa meminjam uang sebesar 50 juta rupiah. Berjalan dengan waktu, selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuma hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak, dia one prestasi ya. Ya kemudian barulah saya akhirnya meng-hire kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Selama proses sita aset dilakukan, tim jurusita tidak bertemu dengan Dr. Tifa, namun hanya bisa bertemu anak dari Dr. Tifa yang menandatangani beberapa dokumen. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Menteri HAM mendorong evaluasi Latsarmil setelah 5 calon manajer Kopdes meninggal dunia. Natalius Pigai mengatakan pelatihan untuk membentuk mental tidak harus diisi dengan sistem militer dan angkat senjata. Sementara menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Adiantoro, pemerintah menampung pasukan terkait pelatihan manajer Kopdes, namun program akan tetap terus berjalan. Pelatihan seperti semi-militer atau sekolah-sekolah pendidikan dasar militer, saya pikir itu tidak terlalu penting. Karena gereja Katolik, gereja Katolik 2000 tahun bertahan ini karena dia menerapkan komando sistem bersifat militer. Disiplin, cekatan, tanggung jawab, cepat, objektif, imparsial, jujur, adil. Itu dia sistem organisasinya, sistemnya seperti sistem militer. Ya, itu sebenarnya bukan militernya, bukan pelatihan militernya, bukan angkat senjatanya, bukan untuk mau perang. Akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan. Pemirsa, nama salah satu asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, tengah menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya saat ini Mufli telah menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Mufli Budi Ananda tercatat sebagai komisaris pendamping komisaris utama Brigjen TNI Bambang Sudono Sastro Prawiro. Sementara posisi Presiden Direktur masih dipegang oleh Kim Yong Jong. Padahal Mufli selama ini dikenal sebagai asisten pribadi, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Ia mendampingi berbagai aktivitas baik bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Mufli menempuh pendidikan D3 Teknik Listrik di Politeknik Bunda Kandung.
Dan sempat kuliah S1 di Teknik Industri ISTN namun tak selesai. Beda Mufli, beda lagi Ginka. Ginka Febrianti Ginting baru berusia 27 tahun. Namun saat ini telah mengisi jabatan komisaris PT Pertamina Retail. Sebelumnya Ginka merupakan Ketua Umum BISON, Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional tahun 2024 dan merupakan relawan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Pemirsa, pemerintah menyiapkan anggaran 4,2 triliun rupiah untuk program magang nasional pada tahun 2026 angkatan 2. Pemerintah menambah kuota dari 100.000 menjadi 150.000 peserta dan mendaftarkannya dimulai 15 Juli mendatang. Semangat hari ini. Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran penyelenggaraan program magang nasional tahun 2026 angkatan 2. Pemerintah menyiapkan anggaran 4,2 triliun rupiah. Menteri Ketenagakerjaan Yashirli menyampaikan pendaftaran peserta dibuka mulai 15 hingga 28 Juli 2026 yang dilakukan dalam 3 gelombang. Satu gelombang pendaftaran sebanyak 50.000 peserta. Sementara perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara magang nasional tahun ini. Ini suatu hal tentu kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Ya, jadi kenaikannya itu dari 100.000 menjadi 150.000 dan dengan jumlah anggaran sekitar 4,2 triliun rupiah. Ya, pendaftaran peserta ini yang mungkin ditunggu-tunggu 15 sampai 28 Juli. Ya, jadi masih ada kesempatan 2 minggu lagi. Setelah periode pendaftaran rampung pada 28 Juli, para calon peserta magang nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus. Peserta yang lolos program ini nantinya diumumkan pada 7 Agustus dan hari pertama magang nasional 2026 batch pertama resmi dimulai pada 10 Agustus. Pembukaan pendaftaran menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam memperluas akses pelatihan kerja berbasis industri sekaligus memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pencari kerja. Jadi intinya adalah satu, yang lulus kuliah, mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus kuliah, khususnya S1, itu bisa langsung magang bekerja selama 6 bulan. Kemudian mendapatkan penghasilan yang cukup signifikan. Itu di antara 3,5 sampai bahkan ada yang 6 juta rupiah per bulan. Tergantung dari lokasi mereka bekerja. Karena sesuai upah minimum kabupaten kota tempat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga, diajari, dilatih oleh mentor-mentor di perusahaannya. Melalui program ini, perusahaan dapat berperan sebagai penyelenggara tempat pemagangan yang memberikan pengalaman kerja langsung kepada peserta sesuai kebutuhan industri. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah bersama Serikat Pekerja mulai menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Pemerintah mengaku persoalan yang dihadapi dua usaha sangat kompleks, mulai dari kondisi ekonomi global, tingginya harga gas industri, serta relokasi produksi perusahaan multinasional menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi. Pemerintah bersama Serikat Pekerja mulai menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Adapun fokus penanganan tidak hanya mencegah PHK, tetapi juga memastikan pembayaran hak pekerja, memperbaiki regulasi ketenagakerjaan, hingga menjaga keberlangsungan industri. Pada saat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan saat ini persoalan yang dihadapi dunia usaha sangatlah kompleks. Mulai dari kondisi ekonomi global, pelemahan daya beli masyarakat, hingga tingginya harga gas industri akibat konflik geopolitik, serta relokasi produksi perusahaan multinasional menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi. Said Iqbal memastikan salah satu pekerjaan utama Satgas PHK yakni melakukan mitigasi langsung di perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan hanya menerima laporan dari berbagai pihak.
ancaman PHK sudah ada, tapi pemerintah bersama serikat buruh sudah melakukan langkah-langkah mitigasi. Ada yang bisa kita selamatkan tidak jadi PHK, bahkan yang mau relokasi ke Vietnam juga tidak jadi, ya sampai 2030 tidak jadi karena sudah ada bisnis plan-nya di PT JAI dan SAI, tapi tidak bisa dihindari ada juga PHK yang karena tidak ada pilihan. Selain aspek mitigasi, pemerintah juga tengah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pekerja alih daya. Revisi tersebut ditargetkan rampung pada awal hingga pertengahan Juli 2026. Salah satu poin yang diusulkan yakni pembatasan penggunaan tenaga alih daya hanya pada 4 jenis pekerjaan penunjang, cleaning service, petugas keamanan, pengemudi, dan catering.